Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faris Sustian dalam channel Bicara Pajak. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk menginstal sertifikat elektronik, khususnya bagi Anda para PKP ataupun bagi Anda yang pemotong PPh pasal 23 atau yang nanti akan menggunakan EBUPOT pasal 23. Karena sertifikat elektronik ini penting karena nantinya kedepannya itu semua layanan elektronik DJP itu menggunakan sertifikat elektronik. Jadi bisa e-faktur, EBUPOT, atau mungkin produk-produk elektronik lainnya dari DJP. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh tutorial bagaimana cara menginstal sertifikat elektroniknya di browser Chrome. Jadi untuk saat ini biasanya kan kalau kita browsing internet dan sebagainya, itu kan browser yang biasa kita gunakan kan Chrome ya. Walaupun ada beberapa jenis browser lain, misalkan ada Mozilla, Opera, dan sebagainya. Nah, tapi yang saya contohkan kali ini adalah kita menggunakan browser Chrome. Jadi silakan disimak tutorial berikut ini. Yang pertama, tentu saja kita buka Chrome, Google Chrome-nya di sini, halaman utamanya. Nah, untuk menginstal sertifikat elektronik, kita arahkan ke menu di sini, yang ada titik 3 di sini, atau yang setting ya di sini ya. Kemudian kita pilih yang setting. Berikutnya di sini akan ada tampilan seperti ini. Mungkin tergantung settingan bahasanya ya. Mungkin ada yang pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia, tergantung settingan pada saat kita instalasi Chrome pertama kali. Nah, di sini kebetulan saya pakainya setting bahasa Inggris. Jadi nanti kalau yang pakai bahasa Indonesia itu silakan menyesuaikan saja. Nah, untuk menginstal sertifikat elektronik itu ada di sini, Privacy dan Security. Kita klik di sini. Kemudian setelah itu kita klik lagi yang bagian security-nya di sini. Kemudian setelah itu kita scroll ke bawah. Nanti akan muncul di sini ada kolom atau menu Manage Sertifikat. Nah, Manage Sertifikat ini silakan kita klik. Kemudian di sini akan ada kotak dialog seperti ini. Nah, untuk menambahkan sertifikat elektronik yang dari DJP, kita pilihnya di sini adalah tab personal. Jadi di sini ada beberapa tab. Nah, kita pilihnya yang tab personal saja. Kemudian di kolom bawah di sini ada menu atau ada tombol ekspor di sini. Ada tombol impor maksud saya, maaf. Nah, impor di sini kita klik. Kemudian di sini tinggal kita next saja. Nah, di sini file name-nya kita browse sendiri. Kita cari di mana tempat sertifikat elektronik kita. Jadi yang sebelumnya kan sudah pernah kita unduh dulu ya sertifikat elektroniknya. Jadi pastikan sertifikat elektroniknya itu ada di laptop ini. Kemudian tinggal kita cari di mana sertifikat elektroniknya. Nah, di sini kelihatan kosong karena kita coba ubah dulu file name-nya di sini, type-nya. Karena sertifikat elektronik dari DJP itu ekstensinya P12, maka kita pilihnya yang nomor 2 di sini. Personal Information Exchange, di sini kita pilih yang ini. Nah, maka otomatis akan muncul di sini sertifikat elektronik kita. Nah, misalkan saya install dulu yang pertama dulu, sertifikat elektronik yang pertama. Kita install di sini. Kemudian kita open. Kemudian setelah itu kita pilih next lagi. Nah, di sini akan muncul password yang nanti akan diminta. Nah, password ini adalah passphrase-nya. Jadi, passphrase itu pasangannya dengan sertifikat elektronik. Jadi, jangan sampai lupa passphrase kita. Nah, passphrase itu apa? Passphrase adalah sebuah kode alfanumerik, jadi bisa angka, bisa huruf, tergantung pemakainya, tergantung Anda sendiri. Karena pada saat kita permohonan sertifikat, yang memasukkan passphrase adalah Anda sendiri, bukan petugas pajak. Jadi, jangan sampai lupa passphrase-nya. Kalau sampai lupa, Anda harus install lagi. Anda harus cabut dulu sertifikatnya, baru ajukan lagi sertifikat yang baru. Nah, passphrase ini kita isi dengan passwordnya. Kemudian kita pilih next lagi. Kemudian sertifikat store-nya dalam bentuk personal, nggak usah dirubah kalau ini. Kemudian kita next lagi.
Kemudian setelah itu kita pilih finish. Sampai muncul ada notifikasi the import was successful. Maka kita sudah menginstal satu sertifikat elektronik. Kalau kita mau menginstal lagi yang kedua, sertifikat elektronik yang kedua itu bisa lagi dengan cara yang sama. Jadi misal saya mau install lagi sertifikat elektronik untuk PT yang kedua, PT berikutnya, PT yang lain. Caranya masih sama, kita klik import di sini. Kemudian kita pilih next. Kita pilih filenya di mana, di menu browse ini. Kemudian jangan lupa kita ubah file ekstensinya di sini. Kita ubah ke P12 di sini yang nomor 2. Kemudian kita ubah, kita cari yang mana yang akan kita install sertifikatnya. Kemudian setelah itu kita pilih next lagi. Masukkan lagi passphrase-nya. Kemudian kita next. Kemudian pilihnya personal masih sama. Kemudian kita pilih next lagi. Nanti akan ada tombol finish, kita klik finish di sini dan impor sertifikat elektronik yang kedua berhasil. Jadi di sini akan ada 2 sertifikat elektronik. Nah, kalau misalkan Anda memiliki beberapa perusahaan atau memiliki katakanlah misalkan diberikan kewenangan untuk mengelola beberapa PKP, nah silakan install dulu sertifikat elektroniknya di browser. Baru nanti Anda bisa menggunakan web e-fakturnya atau e-bupotnya nanti. Demikian untuk tutorial cara instalasi sertifikat elektronik di Google Chrome. Nah, setelah ini saya akan jelaskan lagi di video berikutnya, yakni tentang bagaimana kalau kita login ke web e-faktur dengan berbagai jenis pajak. Jadi tidak hanya satu PKP, jadi bisa lebih dari satu PKP. Terima kasih atas waktunya dan semoga informasi ini berguna bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.